Saya ingin langsung ke Mas Budiari. Mas Budiari, tadi ada perumpamaan menarik yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon mengenai memasangkan kemungkinan ada Puan Jokowi. Artinya Jokowi kemudian dimajukan lagi nih. Dengan komposisi seperti itu, Projo seperti apa? Jika nantinya seperti itu ya? Gini, kalau Projo itu prinsipnya tegak lurus Jokowi. Siapapun yang didukung Pak Jokowi, kita dukung. Saya ditanya, apa dukung Mas Ganjar? Siapapun yang direkomendasi di endorse Pak Jokowi, kita dukung. Mau Mbak Puan, mau Prabowo, mau Anies, mau Sandiaga Uno, Pak Erick Thohir, Pak Airlangga, Mbak Puan, kita dukung. Pokoknya selama didukung Pak Jokowi, kita dukung. Kita ini kan cuman menjalankan perintah Pak Jokowi aja. Berarti kehadiran Mas Budiari kemarin di silaturahmi juga bagian dari perintah Pak Jokowi? Pak Jokowi mendukung KIB begitu? Kita diundang. Namanya kita diundang kan kita menghormati pengundang loh. Oke. Apalagi yang undang tokoh-tokoh kaliber nasional. Partai-partai yang memang sudah berpengalaman mengelola republik ini. Begitu loh. Kan sangat tidak elok kalau saya nggak hadir di acara pertemuan itu. Begitu loh. Kemarin ngobrol-ngobrol dengan Pak Airlangga. Semua elit partai itu tokoh-tokoh berpengalaman, mantan menteri dan banyak menteri di situ kan. Visi misinya cocok dengan Projo, KIB? Ya kita prinsipnya kan gini, kita coba rubah dulu ini kan cara baru nih. Karena saya kan selalu yakin orangnya beda, waktunya beda, pasti caranya beda. Ini kan inisiatif dari teman-teman KIB ini kan luar biasa. Mereka koalisi dulu, belum ngikutin nama cawapresnya. Mereka samakan visinya dulu, misinya dulu, coba minimal agendanya bagaimana. Kan banyak persoalan kebangsaan yang harus diselesaikan, terutama kalau Pak Airlangga dan Pak Suharto Monoarfa ini kan kemampuan teknokratisnya luar biasa. Mereka menyebut kita akan menghadapi middle income trap gitu loh. Ini kan semua hal agenda politik nasional yang perlu direspon dan perlu didiskusikan oleh semua elemen dan komponen bangsa. Baik. Jadi kita jangan hanya bicara soal figur, capresnya siapa, cawapresnya siapa. Memang beberapa agenda ekonomi yang juga perlu dirumuskan bersama. Begitu, baik. Mas. Sepertinya sudah cocok juga ya Projo dengan KIB ini dari apa yang dikatakan Mas Budiari. Kita Mas Hanta menanggapi perumpamaan yang disampaikan oleh Bang Effendi Simbolon. Puan Jokowi atau Puan Anies justru yang disampaikan? Ya, saya dari sisi skema koalisinya, kalau itu yang terjadi kan ada kemungkinan tidak bersama KIB. Ya. Nah, dengan demikian misalnya seperti Bang Effendi bilang tadi didukung oleh PD Perjuangan, entah berkoalisi dengan siapa, berarti ada potensi nih. Opsi pertama, kemungkinan pertamanya adalah Ganjar tetap maju, tapi tanpa PD Perjuangan, maju bersama KIB. Jadi soal analisa kemungkinan ini perahu alternatif Ganjar bisa saja terjadi. Nah kalau ini yang terjadi maka kemungkinan tadi terpolarisasinya, sedua-duanya rugi. Pemilih Ganjar yang pendukung PD Perjuangan tidak memilih Ganjar, juga suara Ganjar turun. Jadi tidak hanya PDIP yang tergerus di Jawa Tengah, tapi juga Ganjarnya maupun PD Perjuangannya. Tergantung nanti peta. Atau yang kedua, nanti ujungnya mereka bersatu juga dari dua perahu yang berbeda kemudian berkoalisi berpasangan, kita tidak tahu. Meskipun strategi ini kan misalnya untuk memberi stimulus kepada PD Perjuangan, kalau kita lihat PDIP ini kan biasanya tidak bergeming dia, tetap di last minute menentukan karena memang partainya terbesar, tanpa koalisi bisa maju sendiri. Tapi kalau ini permainan ini Bang Effendi dan PD Perjuangan mengikuti, dibiarkan, justru saya kira pada titik tertentu memperkuat posisi PD Perjuangan. Dia akan menentukan pola skema koalisi ke depan menjadi dua polar, bipolar atau tripolar, karena itu sangat menentukan kemenangan. Jadi PD Perjuangan di ujung itu karena dia bisa maju sendiri, misalnya gini, Golkar, P3 dan PAN sudah sendiri. Nah sekarang kita asumsikan di seberangnya ada PKS, Demokrat dan tambahlah katakanlah Nasdem. Apalagi bisa 4 bahkan kalau PKB dan Gerindra. Nah katakanlah PKB Gerindra sudah bergabung. Sudah ada 2 poros koalisi yang punya calon yang kuat. PD Perjuangan bergabung kepada salah satunya, maka akan bipolar petanya. 2 blok politik. Tapi kalau PD Perjuangan bergabung bersama tanda petik Projo dan lain-lain tadi, KIB lah poinnya ini, maka menjadi 2 polar. Nah ini penting, kemenangan itu.
dua poros ini menjadi tiga poros itu menentukan. Misalnya kita lihat dari skema politiknya, kalau Ganjar maju, kemudian Mbak Puan maju, kemudian atau siapa maju, tiga poros, Anies maju sendiri misalnya, maka kalau tiga poros ini berpotensi memenangkan, pemenangnya adalah bukan suksesor Pak Jokowi. Kalau bipolar itu lebih besar peluang, misalnya Ganjar didukung oleh Jokowi, maka dua polar, misalnya kita asumsikan dua Anies dan Ganjar berhadapan, atau Ganjar siapa berhadapan dengan Anies, maka kalau bipolar peluang menangnya adalah yang didukung oleh Pak Jokowi terjadi pada 2014-2019. Petanya, analisa sementaranya. Tapi kalau tiga poros misalnya, maka harus diantisipasi terjadi juga seperti DKI Jakarta. DKI itu nanti bisa jadi Ganjar yang didukung oleh Pak Jokowi memenangkan di putaran pertama. Dia pemenang, tetapi tidak melampaui 50%. Masuklah putaran kedua yang kalah ini diasumsikan adalah bukan yang didukung oleh Pak Jokowi. Dia bergeser kepada penantang tanda petik, yaitu kepada Anies Baswedan. Jadi kalau tiga poros, Anies berpeluang memenangkan pertarungan Pilpres. Baik, itu Bang penting, Effendi. 2 atau 3. Dan Bang Effendi Simbolon DPD Perjuangan menentukan itu nanti. Bang Effendi, 1 menit terakhir Bang untuk Abang Effendi untuk menjawab. Silakan. Begini, kan kalau dua alternatif yang saya sampaikan tadi kan Puan Anies atau Puan Jokowi. Maka kalau analisa para orang-orang pintar yang di layar ini, itu kan semua sudah tercantum, semua tercakup semua. Jadi yang apakah blok Soviet, blok Ukraina, kan semua masuk di situ. Jadi tadi Budi bilang siapapun yang diperintah oleh Pak Jokowi, dia akan mengendorse. Lah kalau Pak Jokowi di bagian dari pasangannya Mbak Puan, dengan otomatis kan. Nah kalau Mbak Puan membawa gerbong yang dari sisi yang di seberang, ya dengan sendirinya malah mungkin menghadapi kota kosong jadinya. Dan demikian juga kalau Mbak Puan dengan Mas Anies misalnya. Nah ini kan tadi yang tadi disampaikan ada beberapa partai yang sudah membentuk juga, itu bisa saja menjadi satu koalisi dengan Mbak Puan. Misalnya, ini kan kita semua kan menganalisa sebelum hari H-nya. Jadi saya kira nggak akan ada 3 pasangan, Mas Hanta. Justru ketika kita menawarkan ini sepanjang upaya tambah 3 tahun dan 3 periode tidak berhasil ya, maka kan harus masuk plan B. Plan B-nya apakah ada upaya orang yang menggantikan Pak Jokowi selain dirinya, kan belum tentu jaminan. Memangnya yang menggantikan Pak Jokowi, suksesornya pasti mengikuti alurnya. Belum tentu juga. Pak Habibie berapa puluh tahun ikut Pak Soeharto, nggak mengikuti itu. Siapa bilang yang suksesor yang sedang digadang-gadang ini mampu atau menjamin bahwa akan melanjutkan? Belum tentu. Yang pastinya kan hanya dirinya. Kalau dirinya kenapa tidak menjadi wakilnya Mbak Puan aja? Kalau memang Budi CS mengendorse dengan sendirinya kan ini menarik, akan menjadi kuat. Mas Hanta mohon izin, kita karena itu sudah kehabisan durasi, nanti kita bahas di lain waktu. Ini perbincangan yang sangat menarik. Terima kasih teman-teman semua sudah berbagi informasi bersama kami di Kabar Petang. Selamat petang. Assalamualaikum.